Sinta dan sebagian nasabah tertawa terbahak-bahak. Bahkan manajer cabang, Pak Heru, ikut tersenyum sinis dari ruangannya. Aku tinggal di sebuah rumah petak kecil di ujung gang sempit Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dindingnya retak, atapnya bocor kalau hujan deras, dan listrik sering padam kalau malam terlalu panas. Tapi di sanalah aku merasa paling damai. Di sana, aku bukan siapa-siapa, bukan investor, bukan bos, bukan orang kaya. Aku hanya Rizky, anak muda biasa yang pulang kerja, menemani ibuku minum jamu, dan kadang duduk di teras sambil mendengarkan suara motor lewat atau ibu-ibu yang ngobrol di warung sebelah. Usiaku 27 tahun. Rambutku hitam, agak acak-acakan karena jarang disisir rapi. Tubuhku kurus, tapi cukup kuat untuk mengangkat karung beras atau menemani ibu ke puskesmas. Aku memang tidak punya mobil mewah, jam tangan emas, atau setelan jas yang membuat orang langsung berdiri hormat. Yang kupakai hari ini, kaos putih lusuh dengan noda kopi di lengan, celana jeans pudar yang sudah 5 tahun menemani, dan sepatu kets butut yang solnya hampir lepas, adalah pakaian yang paling nyaman bagiku. Bukan karena aku tak mampu beli yang baru, tapi karena pakaian ini mengingatkanku pada siapa aku sebenarnya. Seseorang yang pernah tidur di emper toko, makan nasi bungkus sisa, dan ditolak cintanya hanya karena dompetnya kosong. Ibu sering bilang, "Kamu jangan sombong, Nak, tapi jangan juga biarkan orang merendahkanmu." Aku tersenyum setiap kali mendengarnya, karena bagiku, rendah hati bukan berarti membiarkan diri diinjak. Itu berarti tetap tenang, bahkan ketika dunia mencoba membuatmu marah. Hari ini aku harus ke bank, bukan untuk menarik triliunan. Itu ide yang bahkan belum terlintas di kepala siapapun, tapi hanya untuk mengambil 5 juta rupiah. Uang itu untuk biaya operasi ibu. Dokter bilang, kanker payudaranya sudah stadium 3. Operasi harus segera dilakukan, dan asuransi hanya menanggung separuh. Aku tak mau menunggu. Aku tak mau ibu menderita lebih lama. Aku berjalan kaki ke halte, lalu naik angkot menuju kawasan Sudirman. Di sepanjang jalan, aku melihat gedung-gedung tinggi menjulang, kaca-kaca berkilauan memantulkan sinar matahari, dan orang-orang berpakaian rapi dengan tas branded menggantung di bahu. Mereka berjalan cepat, sibuk, seolah dunia ini hanya milik mereka yang berduit. Aku tak iri. Aku hanya berharap suatu hari nanti mereka juga belajar melihat manusia, bukan label di bajunya. Bank Sentral Asia Cabang Sudirman adalah gedung megah berlantai 5, dengan pintu kaca otomatis yang berbunyi ting setiap kali seseorang masuk. AC-nya dingin menusuk kulit. Lantainya mengilap seperti cermin. Di sudut ruangan, ada mesin kopi mahal yang baunya harum. Aku merasa seperti asing di sini. Bukan karena tak pernah datang, tapi karena setiap kali aku datang, tatapan orang-orang selalu sama. Curiga, jijik, bahkan geli. Hari ini tak berbeda. Begitu aku melangkah masuk, seorang satpam langsung menghampiri. Mas, ini mau ngapain? Jangan asal masuk loh. Nanti dikira mau ngemis, aku menahan napas. Saya mau tarik uang. Di rekening saya. Dia tertawa kecil, lalu menunjuk antrian. Kalau mau tarik, ambil nomor di mesin sana. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti bikin risih nasabah lain. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan ke mesin antrian. Di belakangku, ku dengar bisikan. Lihat tuh, kayak gelandangan masuk bank. Mau tarik berapa? 1.000 rupiah? Aku tak menoleh. Aku sudah terbiasa, nomor antrianku 47, masih lama. Aku duduk di bangku paling pojok, menjauh dari kerumunan. Mataku menatap lantai, pikiranku melayang ke ibu. Semoga operasinya lancar. Semoga Tuhan memberinya umur panjang. Lalu tiba-tiba, suara itu menghantam telingaku seperti palu godam. Rizky? Aku mendongak. Di depanku berdiri seorang wanita cantik berambut panjang, memakai blazer putih rapi, rok selutut, dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Wajahnya masih sama, mata tajam, senyum percaya diri, dagu sedikit terangkat seperti dulu. Tapi kali ini ada nama kecil di dadanya, Sinta, Customer Service Senior. Jantungku berdetak kencang. Bukan karena rindu, tapi karena luka lama yang tiba-tiba terbuka lagi. Kamu masih kayak dulu, katanya. Suaranya dingin, penuh ejekan. Nggak naik kelas ya? Masih pakai baju lusuh, sepatu bolong. Emang nggak malu datang ke sini? Beberapa nasabah menoleh. Ada yang tertawa kecil. Aku menatap matanya. 5 tahun lalu, dia meninggalkanku dengan kalimat yang sama. Aku nggak mau jadi istri orang miskin. Kini, dia berdiri di sini,
Di balik meja bank mewah, menghakimi penampilanku seolah aku sampah. Tapi aku tak marah. Aku hanya merasa kasihan. Sinta, kataku pelan, suaraku tenang. Aku datang bukan untuk pamer. Aku cuma mau tarik uang untuk ibuku yang sakit. Dia menyeringai. Ibumu sakit? Terus kenapa datang ke bank? Mending cari donasi di medsos. Siapa tahu ada yang kasihan. Tawa kecil pecah di sekitar kami. Aku menunduk sebentar, menahan gejolak di dada. Lalu perlahan aku menatapnya lagi. Kalau boleh saya mau tarik. Saki uang 8 triliun saja. Hening sesaat, lalu tawa meledak. Sinta tertawa terbahak-bahak, tangannya memegang perut. Nasabah di sekitar ikut tertawa. Bahkan seorang bapak berkacamata yang tadi diam, kini menggeleng sambil berkata, "Anak muda, jangan bercanda di tempat serius." Aku tak ikut tertawa. Aku hanya tersenyum tipis, karena aku tahu mereka akan berhenti tertawa. Tapi bukan hari ini. Hari ini, aku hanya ingin 5 juta rupiah dan sedikit pelajaran tentang bagaimana cara memperlakukan sesama manusia. Aku duduk kembali, menunggu nomorku dipanggil. Di balik kaca bank yang dingin dan mengilap, bayanganku tampak kecil, lusuh, dan tak berarti. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Ketenangan yang lahir dari keikhlasan, berkekuatan yang tak pernah dibutuhkan pengakuan. Dan suatu hari nanti, mereka akan tahu. Tapi untuk sekarang, aku hanya Rizky. Anak muda biasa yang datang ke bank untuk menolong ibunya. Dan itu sudah cukup. Nomor antrianku akhirnya dipanggil. Nomor 47, silakan ke CS3. Suara itu datang dari speaker kecil di langit-langit bank. Dingin, netral, tak peduli siapa yang duduk di bangku itu. Aku berdiri perlahan merapalkan doa kecil dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan kesabaran hari ini. Langkahku pelan menuju meja CS3. Dan tentu saja, itu meja Sinta. Dia sudah duduk di sana, wajahnya kembali datar, profesional seolah tadi tak pernah menertawakanku, tapi matanya masih menyisakan sisa ejekan, seperti api kecil yang belum padam. "Silakan duduk," katanya. Suaranya datar, tanpa senyum. Aku duduk. Meja kaca di antara kami terasa seperti jurang. Jurang antara dua dunia yang tak pernah benar-benar bersentuhan. Dunia dia, rapi, berkelas, dihormati. Dunia aku, lusuh, dihina. Dianggap tak layak. KTP dan buku tabungan, Mas, ujarnya. Tangannya terulur tanpa menatap mataku. Aku mengeluarkan dompet kulit tua, bukan dompet mewah, tapi yang sudah kugunakan sejak kuliah. Di dalamnya, selain KTP dan kartu ATM, ada foto kecil ibuku waktu muda, terselip di saku transparan. Aku menyerahkan KTP dan kartu ATM dengan tangan yang tenang. Dia memeriksa sebentar, lalu mengetik di komputernya. Rizky Pratama, rekening biasa. Saldo terakhir. 23 matanya menyipit. Kamu mau tarik berapa tadi? 5 juta kan? Iya, jawabku. Untuk biaya rumah sakit. Dia mendengus pelan. Hanya cukup keras agar ku dengar, tapi cukup halus agar tak tercatat sebagai pelanggaran. 5 juta? Buat operasi serius? Aku tak menjawab. Aku hanya menatap layar komputernya yang memantulkan bayangan wajahku, wajah lelah, tapi tak patah. Dia mulai memproses, tapi gerakannya sengaja diperlambat. Mengetik satu huruf, lalu berhenti. Menatap layar, lalu menyeruput kopi dari cangkir kecil bertuliskan Employee of the Month. Aku tahu ini bukan kelalaian. Ini hukuman. Hukuman karena berani datang ke tempat kelas atas dengan baju lusuh. Hukuman karena berani bicara di depan umum. Hukuman karena dulu berani mencintainya. Di belakangku antrian mulai tak sabar. Seorang ibu muda menghela napas. Seorang bapak berkemeja rapi melirik jam tangannya. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terbiasa menunggu. Menunggu giliran makan di dapur umum. Menunggu antrian obat di puskesmas. Menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Tiba-tiba, suara lembut menyela dari meja sebelah. "Mas, kalau butuh bantuan, saya bisa bantu proses lebih cepat." Aku menoleh. Di meja CS2, seorang pemuda muda, mungkin seusiaku, tersenyum ramah. Namanya tertera di name tag Yoga. Wajahnya bersih, matanya jujur. Tak ada niat menghakimi di sana. Sinta langsung menoleh, suaranya tajam. "Yoga, fokus ke nasabahmu sendiri. Ini urusanku." Yoga mengangguk sopan, tapi matanya sempat bertemu denganku, dan dalam tatapannya ada rasa penasaran. Sepertinya ada sesuatu yang tak biasa tentangku. Aku kembali menatap Sinta. "Tak apa.
Saya sabar. Dia tersenyum sinis. Sabar itu bagus, tapi jangan sampai sabar bikin kamu lupa tempat. Kalimat itu menusuk. Tapi bukan luka yang kurasakan, melainkan kejelasan, karena disitulah letak perbedaan kami. Baginya Kori tempat ditentukan oleh pakaian, dompet, dan mobil. Bagiku, tempat ditentukan oleh hati, niat, dan cara kita memperlakukan sesama, terutama yang lebih lemah. Aku teringat 5 tahun lalu. Saat itu kami masih kuliah. Aku kerja paruh waktu jadi tukang fotokopi, sementara dia anak pejabat daerah. Kami saling suka, saling jujur. Tapi ketika ayahnya tahu aku hanya anak penjual bakso, dia langsung ditarik pulang. Kamu boleh pacaran sama siapa saja, Sinta, katanya waktu itu. Tapi jangan sama orang yang gak punya masa depan. Dan Sinta, dia memilih masa depan daripada cinta. Dia mengirim pesan terakhir. Maaf Rizky, aku gak mau hidup susah. Aku tak membalas. Aku hanya bekerja lebih keras. Dan hari ini, di balik penampilanku yang lusuh, ada sesuatu yang tak bisa dia bayangkan. Aku adalah pemilik saham utama dari perusahaan. Investasi digital yang baru saja menyuntik dana ke bank. Ini senilai 1,8 triliun rupiah, tapi aku tak akan mengatakannya. Belum, karena balas dendam terbaik bukan dengan membentak atau memamerkan kekayaan, tapi dengan tetap tenang, tetap baik, dan membiarkan kebenaran bicara pada waktunya. Prosesnya selesai, kata Sinta akhirnya, menyodorkan uang tunai dalam amplop coklat. Ini 5 juta. Jangan lupa tanda tangan di sini. Aku menandatangani formulir dengan tangan yang tak gemetar. Lalu mengambil amplop itu, memasukkannya ke dalam tas kanvas tua, tas yang kubeli dari pasar loak 5 tahun lalu. Terima kasih, kataku. Suaraku tetap tenang. Dia tak menjawab. Hanya mengangguk, lalu langsung memanggil nasabah berikutnya seolah aku sudah menguap dari ruangan. Aku berdiri, berjalan perlahan ke pintu keluar, tapi sebelum sampai, aku berhenti sejenak. Di dekat mesin antrian, seorang nenek tua duduk sendirian, bingung memegang slip setoran. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, aku mendekat. Nenek butuh bantuan? Tanyaku lembut, dia mengangguk. Anakku suruh setor uang buat cucunya sekolah. Tapi aku nggak ngerti mesin ini. Aku tersenyum. Saya bantu, ya. Selama 10 menit, aku menemaninya mengisi formulir, memasukkan uang ke mesin setor tunai, dan memastikan transaksinya sukses. Nenek itu tersenyum lega. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali. Sama-sama, Nek. Aku berjalan keluar bank. Matahari sore menyengat, tapi hatiku tenang. Di luar, seorang tukang ojek online melambai. Mais mau jantar? Aku menggeleng. Nanti dulu, Pak. Saya mau jalan kaki dulu. Butuh udara. Dia mengangguk, lalu pergi. Aku berdiri di trotoar, menatap gedung bank yang megah itu. Di balik kaca-kaca berkilau, Sinta mungkin sedang tertawa dengan rekan-rekannya tentang gembel yang ngaku punya triliunan. Tapi, aku tak peduli, karena yang penting bukan apa yang mereka pikirkan tentangku. Yang penting adalah, aku masih bisa menolong. Nenek tadi, aku masih bisa menatap cermin, tanpa rasa malu. Dan aku masih bisa pulang ke rumah kecilku, menemui ibuku, dan berkata, Bu, uangnya sudah dapat. Besok kita daftar ke operasi atau aja yang kuperlukan. Tapi di balik ketenangan ini, aku tahu, badai akan datang. Karena ketika seseorang seperti aku berani bicara 1,8 triliunan di tempat seperti ini, dunia tak akan diam. Dan mungkin, besok semua akan berubah. Malam itu Jakarta hujan, aku duduk di teras rumah kecilku, memegang secangkir teh jahe yang ibu buatkan. Di dalam, suara televisi lama berdengung, berita tentang kenaikan BBM, demo buruh, dan selebriti yang pesta di kapal pesiar. Dunia terus berputar, seolah tak peduli pada orang-orang seperti kami, yang hidup dari gaji harian, yang tidur dengan suara bocor atap, yang berdoa agar listrik tak padam saat sedang menonton sinetron kesayangan. Ibu duduk di kursi rotan, selimut tipis menutupi kakinya yang kurus. Uangnya sudah dapat, nak? Tanyanya pelan. Iya, Bu, 5 juta. Besok pagi kita ke rumah sakit, daftar operasi. Dia tersenyum tapi matanya berkaca-kaca. Kamu terlalu baik, Rizky, terlalu sabar. Dunia ini kejam, tapi kamu tetap memilih jadi baik. Aku menatap hujan yang turun deras. Kalau semua orang membalas kekejaman dengan kekejaman, lalu siapa yang akan menjaga kebaikan, Bu? Ibu tak menjawab. Dia hanya mengelus kepalaku seperti dulu waktu aku masih kecil dan takut gelap.
Tapi malam itu aku tak takut. Yang kurasakan justru ketegangan. Karena sejak keluar dari bank tadi siang, ada yang berubah. Awalnya, hanya satu orang yang merekam saat aku berkata, "Saya mau tarik 1,8 triliun saja." Seorang anak muda dengan kamera ponsel. Tertawa sambil berkata, "Gila nih orang!" Tapi kini, saat aku menyalakan ponselku yang sederhana, tanpa merek ternama, puluhan notifikasi membanjiri layar Instagram, Twitter, TikTok. Semua memperlihatkan video yang sama. Gembel ngaku mau tarik 1,8 triliun di bank. Hahaha! Wajahku dengan kaos lusuh, rambut acak-acakan, dan ekspresi tenang menjadi bahan ejekan nasional. Ini baru level gila-gilaan. Mau jadi viral ya? Tapi keterlaluan banget ngaku punya triliunan. Kayaknya stres deh. Kasihan. Ada yang menambahkan efek suara tawa setan. Ada yang mengedit wajahku dengan mahkota emas dan jubah kerajaan. Ada yang menulis, "Kalau dia beneran punya 1,8 T, aku rela jadi sandalnya." Aku menutup ponsel, tapi bukan karena marah. Aku menutupnya karena sih awal dari versi satu yang lebih besar. Aku tahu dalam sistem bank, setiap transaksi besar, apalagi yang melibatkan rekening korporat, akan tercatat di level manajemen. Dan ketika seseorang menyebut angka 1,8 triliun di cabang utama, pasti ada yang memeriksa. Dan orang itu, mungkin Yoga, mungkin manajer, akan menemukan kebenaran. Tapi aku tak akan mengonfirmasi apapun. Aku tak akan membela diri di media. Dan aku tak akan memamerkan rekeningku. Karena kebenaran tak butuh teriakan. Ia hanya butuh waktu. Esok paginya, aku kembali ke bank. Bukan untuk menarik uang lagi. Tapi untuk menyerahkan formulir persetujuan operasi ibu yang harus distempel bank. Karena sebagian biaya ditanggung oleh program bantuan sosial yang bekerja sama dengan lembaga keuangan aku. Kimekin Barriera Ring Sim, kaos lusuh, celana pudar, sepatu butut, dan begitu aku masuk, suasana berubah. Bukan karena mereka tahu siapa aku, tapi karena video itu sudah menyebar. Lihat, itu dia, bisik seorang CS muda. Yang ngaku punya triliunan, sahut rekannya, tertawa kecil. Di sudut ruangan, sekelompok nasabah tua menatapku dengan rasa iba. Seorang ibu bahkan berbisik ke anaknya, "Jangan ditiru ya. Jangan bohong biar terkenal." Aku berjalan tenang ke meja informasi. Tapi sebelum sempat bicara, suara Sinta menghentikanku dari belakang. "Kamu lagi? Masih belum cukup dipermalukan kemarin?" Dia berdiri di sana, kali ini dengan senyum kemenangan. Di tangannya, ponsel terbuka. Mungkin sedang menunjukkan videoku ke rekan-rekannya. "Kamu jadi viral loh," katanya. Suaranya penuh ejekan. Sayangnya bukan karena jadi miliarder, tapi karena jadi bahan tertawaan. Aku menatapnya. "Aku datang bukan untuk viral. Aku datang untuk urusan ibuku." "Tentu," katanya sarkastik. "Dan besok kamu mau tarik 10 triliun kan? Biar bisa beli pulau pribadi?" Beberapa orang tertawa. Tapi kali ini, aku tak diam. Aku menatap matanya, lalu berkata pelan, cukup keras agar terdengar oleh yang di sekitar, tapi cukup tenang agar tak terdengar seperti emosi. "Sinta, kamu tahu kenapa aku bilang 1,8 triliun kemarin?" Dia mendengus. "Karena kamu gila. Karena itu angka yang benar." Hening, lalu tawa meledak, lebih keras dari kemarin. Sinta tertawa sampai matanya berair. "Wah, masih ngeyel? Serius deh, kamu butuh psikiater." Seorang bapak berkemeja batik ikut tertawa. "Anak muda, kalau mau jadi kaya kerja keras, jangan ngelawak di bank." Aku tak membantah. Aku hanya tersenyum tipis, lalu berjalan ke mesin antrian. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Di meja CS2, Yoga memandangku dengan tatapan serius. Matanya tak menertawakan, malah penasaran. Dan ketika nomorku dipanggil bukan ke meja Sinta, tapi ke meja Yoga, aku tahu sesuatu sedang bergerak di balik layar. "Mas Rizky," katanya pelan, menutup pintu kecil ruang CS agar percakapan tak terdengar. Saya lihat videonya, aku mengangguk. "Saya tahu, tapi saya juga cek sistem internal tadi pagi." Suaranya bergetar. "Ada rekening korporat atas nama Arzkoi Capital. Dengan saldo 1,8 triliun rupiah. Jantungku berdetak tapi wajahku tetap datar. Dan nama pemiliknya, Yoga menelan ludah. "Rizky Pratama." Aku menatap matanya. "Kamu perkaya?" Dia mengangguk perlahan. Saya nggak tahu harus percaya atau tidak, tapi datanya ada. Dan itu rekening utama investor strategis bank ini." Aku menarik napas. "Kalau begitu tolong bantu saya serahkan formulir ini untuk Ibu Dea?"
Yoga mengangguk cepat, tangannya sedikit gemetar saat menerima berkas. Tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, suara keras menghentikannya. Yoga, kamu ngapain ngobrol lama sama dia? Sinta berdiri di depan meja kami, wajahnya kesal. Jangan terpengaruh omongannya. Dia cuma penipu yang cari sensasi. Yoga menatapnya, lalu menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Bukan ragu padaku, tapi ragu pada dunia yang selama ini dia percaya bahwa penampilan menentukan nilai seseorang. Sinta, kata Yoga pelan, kamu pernah cek rekeningnya? Dia tertawa. Ngapain? Dia cuma punya 12 juta. Itu aja mungkin hasil ngemis. Yoga tak menjawab, tapi matanya bergerak ke layar komputernya, dan di sana, terbuka jendela sistem internal yang menampilkan saldo RZKY Capital. Setiwapan Tiuri Kridiwi. Dia menutup jendela itu cepat-cepat, tapi terlambat, Pak. Heru, manajer cabang, pria parubaya berjas rapi, berdiri di belakang Sinta. Wajahnya pucat, matanya menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk bank ini, dia membungkuk. Waktu seolah berhenti, suara AC yang biasanya mendesis pelan kini terdengar seperti desau angin di gurun. Detak jam dinding di belakang meja CS terasa menghentak, tik, tok, tik, tok, seakan menghitung detik-detik sebelum dunia di sekitarku runtuh. Pak Heru, manajer cabang yang tadi pagi masih duduk di ruang VIP sambil menyeruput kopi luwak, mengenakan dasi sutra, dan menandatangani dokumen dengan pulpen emas, kini berdiri di hadapanku dengan tubuh membungkuk separuh. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya membelalak, bukan karena takut, tapi karena kenyataan yang baru saja menghantam logikanya seperti palu godam. Mas? Rizky? Suaranya bergetar, hampir tak percaya. Aku hanya mengangguk. Tak lebih. Di belakangnya Sinta masih tertawa, tapi tawanya perlahan mengeras, lalu mati di tengah udara ketika dia melihat ekspresi Pak Heru. Pak Heru? Tanyanya suaranya mulai goyah. Ada apa? Pak Heru tak menjawab. Matanya tetap menatapku, penuh campuran rasa malu, panik, dan kekaguman yang dipaksakan. Mas Rizky, katanya, suaranya kini rendah, sopan, bahkan hampir membujuk. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi. Bolehkan saya mengantar Anda ke ruang VIP? Kami akan layani dengan prioritas tertinggi. Beberapa nasabah yang sedang antri mendengar. Mereka saling bertukar pandang. Yang tadi menertawakanku kini diam. Yang tadi bersikap acuh, kini menatapku dengan mata membelalak. Aku menatap Pak Heru. Lalu menatap Sinta, yang kini wajahnya mulai kehilangan warna, seperti kertas yang terkena hujan. Tidak perlu, Pak. Jawabku tenang. Saya hanya butuh formulir ini distempel. Untuk ibu saya. Pak Heru langsung merebut berkas dari tangan Yoga. Saya yang akan proses langsung. Tidak perlu menunggu. Dia berlari ke meja kerjanya, mencari stempel resmi bank. Tangannya gemetar. Sinta berdiri mematung. Matanya menatapku, lalu ke layar komputer Yoga yang masih terbuka di jendela internal. Perlahan, dia melangkah maju, membaca angka yang terpampang di sana. RZKY Capital, saldo, chassis sudah 8 suaraut, Syakerkis dia terhuyung mundur. Tidak. Mungkin, bisiknya. Tapi angka itu nyata. Dan yang lebih nyata lagi adalah fakta bahwa RZKY Capital bukan sekadar rekening biasa. Itu adalah rekening investor strategis. Salah satu pemegang saham terbesar yang baru saja menyuntikkan modal ke bank ini dalam rangka ekspansi digital. Aku ingat rapat itu. Aku duduk di ruang direksi, wajahku tertutup topeng anonimitas, suaraku diubah oleh perangkat suara. Aku hanya berkata, saya percaya pada inklusi keuangan. Tapi saya tidak percaya pada diskriminasi berbasis penampilan. Mereka saya tahu. Dan sini, salah satu dari mereka, Pak Heru, berlutut secara moral di hadapanku. Mas Rizky, katanya, kembali dengan berkas yang sudah distempel. Saya mohon maaf. Saya tidak menyangka. Tidak apa-apa, Pak, jawabku. Kesalahan bukan pada Anda, tapi pada sistem yang mengajarkan orang untuk menilai dari luar. Aku mengambil berkas itu, memasukkannya ke dalam tas kanvas. Lalu sebelum pergi aku menatap Sinta. Dia tak bisa menatap balik. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya gemetar. Sinta, kataku pelan. Dulu kamu bilang aku gak punya masa depan. Dia mengangkat wajah. Air mata mulai mengalir. Aku tidak bilang itu untuk menyakitimu,
bisiknya. Tapi kamu melakukannya, jawabku. Dan hari ini kamu melakukannya lagi, di depan semua orang. Dia terisak. Aku minta maaf, aku menghela napas. Maaf itu mudah diucapkan. Tapi yang sulit adalah mengubah cara pandang. Aku berbalik, berjalan perlahan ke pintu keluar. Tapi sebelum sampai, suara Pak Heru menghentikanku. Mas Rizky, tunggu! Dia berdiri menyusul, membawa amplop coklat tebal. Ini kartu prioritas VIP. Layanan khusus 24 jam. Asuransi kesehatan premium untuk ibu Anda. Dan kami siap menanggung seluruh biaya operasi tanpa syarat. Aku menatap amplop itu, lalu menolaknya. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak butuh itu. Tapi, Mas Rizky, Anda adalah investor utama kami. Anda berhak atas aku datang ke sini sebagai nasabah biasa, potongku. Dan aku ingin diperlakukan seperti nasabah biasa. Bukan karena uangku. Tapi karena aku manusia. Dia terdiam di seluruh ruangan, tak ada suara. Hanya helaan napas yang tertahan. Aku melangkah keluar. Di luar, matahari sore menyinari trotoar Jakarta yang penuh debu dan asap. Orang-orang berlalu lalang sibuk dengan dunia mereka. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu kaca bank tadi, sebuah kebenaran telah mengguncang fondasi kesombongan. Tapi aku tahu. Dan itu cukup. Sore itu, di rumah, ibu menatapku dengan heran. Kamu kok tenang sekali, nak? Padahal tadi videomu viral. Aku tersenyum. Karena aku tahu, Bu. Kebenaran tidak perlu dibela. Ia hanya perlu diberi waktu untuk bersinar. Ibu mengangguk pelan. Tapi hati-hati ya. Dunia tidak suka pada orang yang diam-diam lebih besar dari yang mereka kira. Aku tahu ibu benar. Karena malam itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, aku angkat. Mas Rizky? Suara pria dewasa berwibawa. Iya, ini Vincent Hadinata, CEO Pacific Capital. Saya dengar, Anda punya dana 1,8 triliun. Jantungku berdetak, badai itu akhirnya datang. Pagi itu, Jakarta terbangun bukan oleh suara azan atau klakson macet, tapi oleh gelombang guncangan digital yang menyebar dari satu layar ke jutaan layar lainnya. Aku tahu karena ponselku, yang biasanya hanya berdering untuk panggilan ibu, dokter atau sekali yoga yang kini bergetar tanpa henti. Bukan sekadar notifikasi biasa. Ini badai. Berita utama di Detik Finance. Gambel di bank ternyata investor 1,8 triliun. Manajer merunduk malu. Tempo.co. Rizky Pratama. Dari kaos lusuh ke pemilik modal strategis BCA. Kompas.id. Ketika penampilan menipu, kisah pemuda yang dihina lalu. Mengguncang dunia perbankan, video asli yang awalnya dibuat untuk menertawakanku kini diputar ulang dengan narasi berbeda. Komentar yang dulu penuh ejekan, kini berubah jadi, ini pelajaran hidup guys, jangan pernah judge book by its cover. Dia bahkan masih mau bantu nenek di bank. Ini level manusia langka. Aku duduk di teras rumah, secangkir kopi tubruk di tangan, menatap layar ponsel yang terus berkedip. Wajahku, yang dulu diolok-olok, kini jadi sampul majalah digital, wajah inspiratif, simbol perlawanan terhadap diskriminasi kelas di Indonesia. Tapi aku tak merasa bangga, aku hanya merasa lelah karena sekali lagi dunia tidak melihat siapa aku. Mereka melihat apa yang aku miliki. Dulu, mereka merendahkanku karena bajuku lusuh. Kini, mereka memujiku karena rekeningku triliunan. Intinya sama. Mereka masih menilai dari luar. Ibu keluar dari kamar, membawa selimut tipis. Kamu belum tidur, nak? Belum, Bu. Masih banyak yang harus kupikirkan. Dia duduk di sampingku, menatap langit Jakarta yang kelabu. Mereka bilang kamu kaya sekarang. Uangnya memang ada, Bu. Tapi hidupku tetap sama. Ibu tersenyum. Kamu tidak berubah. Itu yang paling penting. Aku mengangguk. Tapi aku tahu, dunia di luar sana tidak akan membiarkanku tetap sama. Benar saja. Jam 8 pagi, wartawan mulai berdatangan. Awalnya hanya satu kru TV swasta, lalu 2, lalu 5. Mereka berdiri di mulut gang, kamera di tangan, mikrofon terjulur, mencoba merekam rumah kecilku yang dindingnya retak dan atapnya bocor. Mas Rizky, boleh wawancara eksklusif? Benarkah Anda menolak tawaran mobil mewah dari bank? Bagaimana perasaan Anda melihat mantan pacar menangis di depan umum? Aku tak keluar, aku hanya menutup jendela, menarik tirai, dan duduk di samping ibu yang sedang membaca Al-Quran. Tapi di luar, suara mereka terus menggema, lalu sekitar jam 10, Bu Lina, tetangga sebelah yang sudah seperti keluarga, mengetuk pintu. Rizky, ada yang cari kamu.
katanya dari bank. Tapi bukan yang kemarin. Aku membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang pria paruh baya berjas rapi, rambut disisir ke belakang, wajahnya tenang tapi penuh kewibawaan. Di belakangnya mobil hitam mengilap dengan plat nomor khusus. Mas Rizky? Katanya, suaranya rendah dan berwibawa. Tia Vincent Hadinata. Aku mengenal namanya. CEO Pacific Capital. Salah satu konglomerat paling berpengaruh di Indonesia. Pemilik jaringan properti, media, dan fintech. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyaku. Tetap di ambang pintu. Tak mengundangnya masuk. Vincent tersenyum. Saya dengar Anda punya visi luar biasa. Dan dana yang luar biasa juga. Saya hanya punya niat membantu ibu saya, Pak. Dia tertawa kecil. Jangan rendah hati berlebihan. Saya tahu siapa Anda. Dan saya tahu apa yang Anda bangun diam-diam selama 5 tahun ini. Aku diam. Saya ingin mengajak Anda bermitra. Lanjutnya, gabungkan RZKW Capital dengan Pacific Digital. Kita kuasai pasar fintech Asia Tenggara. Anda jadi wakil CEO. Saham 40%. Nampak Anda kan dikenal dunia. Aku menatap matanya. Di sana, aku tak melihat tawaran. Aksi melihat tak ambisin. Terima kasih ya, Pak. Jawabku. Tapi saya ada punya Ricky yang terkenal. Saya ingin membuat sistem keuangan yang adil, bukan yang hanya melayani yang berpenampilan rapi. Senyum Vincent mengeras. Adil? Dunia ini tidak adil, Mas Rizky. Yang kuat menang. Yang lemah tertinggal. Kalau begitu, kataku pelan, saya akan buat dunia ini sedikit lebih adil. Sendirian kalau perlu. Dia menatapku lama. Lalu mengangguk pelan. Sayang sekali. Saya kira Anda orang yang realistis. Saya realistis, Pak. Tapi saya juga punya prinsip. Vincent kembali ke mobilnya. Sebelum masuk, dia menoleh. Pikirkan lagi, karena di dunia ini, prinsip tidak membayar tagihan rumah sakit. Pintu mobil menutup. Mesin menyala. Dan mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu di gang sempit kami. Aku menutup pintu, tapi kata-katanya menggema di kepalaku. Prinsip tidak membayar tagihan rumah sakit. Apakah aku terlalu naif? Sore itu Yoga menelepon. Mas Rizky, saya lihat beritanya. Demot orang milik membicarakan Anda. Dan, Sinta, dia dipecat tadi siang. Pelanggaran etika berat. Mempermalukan nasabah. Aku terdiam. Dia menangis di ruang ganti, Mas. Bilang dia menyesal. Tapi, dia juga takut. Takut nggak bisa cari kerja lagi. Aku menatap ibu yang sedang tidur siang. Yoga, kataku pelan. Apakah dia benar-benar menyesal? Lo hanya takut kehilangan pekerjaan. Saya nggak tahu, Mas. Kalau penyesalannya tulus, dia akan belajar. Bukan pemohon maaf agar diampuni, tapi berubah agar tak mengulangi. Aku menghela napas, bantu dia cari pekerjaan baru. Tapi jangan sebut namaku. Yoga terdiam sejenak. Mas, kenapa Anda begitu baik? Aku tersenyum. Karena kebaikan bukan balas dendam. Tapi jalan keluar. Malam itu, aku duduk di teras lagi. Langit Jakarta gelap. Tapi bintang-bintang nyaris tak terlihat karena polusi cahaya. Aku menatap ponselku yang masih berdering, wartawan, investor, bahkan selebriti yang ingin kolaborasi. Tapi yang kubuka bukan aplikasi berita. Aku membuka dokumen lama di laptopku. Rencana sekolah keuangan untuk anak pinggiran. Karena di tengah badai pujian dan ancaman ini, satu hal tetap jelas. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya Rizky. Anak penjual bakso yang ingin dunia ini sedikit lebih baik, dan selama aku masih bisa menolong satu orang, maka uang triliunan itu punya arti. Malam itu hujan kembali turun. Bukan hujan deras yang menghantam atap seng, tapi gerimis pelan yang menyapu debu Jakarta seperti doa yang tak terucap. Aku duduk di meja kecil di sudut kamarku, meja kayu bekas yang kubeli dari tukang loak 5 tahun lalu dengan harga Rp50.000. Di atasnya laptop tua menyala, menampilkan baris-baris kode dan laporan keuangan yang hanya aku dan segelintir orang pahami. Disinilah semuanya dimulai, bukan di ruang rapat mewah, bukan di pesta investor, tapi di kamar sempit ini, dengan lampu temaram dan suara jangkrik dari selokan belakang rumah. 5 tahun lalu setelah Sinta pergi, aku hampir menyerah. Aku tidur di emper toko fotokopi tempatku kerja, makan nasi bungkus sisa, dan menangis diam-diam saat mendengar ibu batuk di telepon. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku menemukan sesuatu. Celah. Saat itu, fintech mulai menjamur di Indonesia. Tapi semua platform hanya melayani kelas menengah ke atas, yang punya KTP, NPWP, rekening bank, dan riwayat kredit. Yang seperti aku,
yang seperti tukang bakso, penjahit keliling, atau ibu-ibu penjual gorengan. Kami dianggap tidak bankable. Aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa orang miskin harus membayar bunga lebih tinggi hanya karena mereka tidak punya slip gaji? Dan dari pertanyaan itu lahir RZKI Capital awalnya, hanya pinjaman mikro berbasis kepercayaan. Aku pinjamkan uang ke Bulina untuk beli mesin jahit baru. Dia bayar kembali dalam 30 hari tanpa bunga. Lalu ke Pak Joko, tukang ojek, untuk servis motornya. Dia bayar dengan setoran harian. Perlahan, sistem itu berkembang, berbasis data sosial, bukan laporan keuangan formal. Aku membangun algoritma yang menilai karakter, bukan hanya angka. Dan ketika investor asing mulai melirik, aku menolak semua tawaran. Sampai BCA datang dengan proposal inklusi keuangan yang tulus. Mereka tidak tahu siapa aku. Aku hanya Mr. R dalam rapat virtual. Tapi mereka percaya pada visiku. Dan kini, dunia tahu. Pagi berikutnya, aku pergi ke rumah sakit. Operasi ibu dijadwalkan minggu depan. Her second hour came to her control rutin. Aku memakai kaos yang sama, masih lusuh tapi bersih. Celana yang sama. Sepatu yang sama. Tapi kali ini, begitu aku masuk, perawat langsung menghampiri. Mas Rizky, dokter sudah menunggu. Silakan ke ruang VIP, aku menggeleng. Saya sudah butuh VIP. Saya hanya butuh jadwal operasi. Perawat itu bingung. Tapi, Anda kan... Aku tetap pasien biasa. Potongku lembut. Dia akhirnya mengangguk. Lalu mengantarkanku ke ruang tunggu umum. Di sana aku duduk di antara ibu-ibu dengan anak demam, bapak-bapak dengan luka kerja, dan nenek-nenek yang menenteng botol obat. Dan di sanalah aku merasa paling nyaman. Karena di sini, tak ada yang peduli berapa saldo rekeningku. Yang mereka pedulikan hanyalah, apakah anakku sembuh? Apakah suamiku bisa kerja lagi? Apakah aku masih punya waktu? Dokter memanggilku. Semuanya siap, Mas Rizky. Operasinya aman. Kami juga dapat kabar. Biaya operasi sudah ditanggung penuh oleh program bantuan sosial bank. Aku tersenyum. Saya tahu. Tapi saya tetap akan bayar sendiri, dokter heran. Kenapa? Ini kesempatan bagus. Karena kalau saya menerima, berarti saya membiarkan sistem ini menghargai saya karena uang. Bukan karena saya manusia yang butuh pertolongan. Dokter terdiam. Lalu tersenyum. Anda luar biasa, Mas. Saya hanya ingin adil, Dok. Sore itu, saat pulang, aku melewati warung Bulina. Rizky. Serunya, mengelap meja dengan kain compang-camping. Kamu jadi terkenal ya? Tapi tetap datang naik angkot? Exterduam. Emangnya harus naik helikopter? Dia nyengir. Vincent Hadinata cari kamu kemarin. Katanya dia marah. Aku duduk di bangku plastik. Dia tidak marah. Dia hanya tidak mengerti. Nggak ngerti apa? Bahwa kekayaan bukan untuk menguasai, tapi untuk memberdayakan. Bulina menatapku lama. Lalu berkata pelan, kamu tahu, dulu waktu kamu tidur di emper toko, aku sering kasih kamu nasi bungkus. Kamu selalu bilang, nanti aku balikin, Bu. Iya. Dan sekarang, kamu balikin lebih dari yang kubayangkan. Aku menunduk. Itu bukan balas budi, Bu. Itu tanggung jawab. Karena aku tahu, setiap rupiah yang kumiliki lahir dari kepercayaan orang kecil seperti dia. Malam itu, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku hampir tak mengangkat. Tapi sesuatu menyuruhku menjawab. Halo, Mas Rizky. Suara perempuan gemetar hampir tak terdengar. Aku mengenali suaranya. Sinta. Dia menangis. Aku dipecat. Nggak ada yang mau terima aku. Bahkan di bank kecil. Mereka bilang, aku viral karena hal buruk. Aku diam. Tapi aku benar-benar menyesal, Mas. Bukan karena aku kehilangan pekerjaan. Tapi karena aku pernah jadi orang yang merendahkan orang lain hanya karena bajunya lusuh. Aku menatap langit malam. Kalau penyesalanmu tulus, kataku pelan, buktikan dengan tindakan. Bukan dengan kata, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari bawah. Seperti aku dulu, dia terisak. Aku takut, Mas. Rasa takut itu baik. Artinya kamu sadar. Aku menghela napas. Besok pagi datang ke Pasar Senen. Cari Bu Marta, penjual sayur di Blok C. Bilang aku yang suruh. Dia butuh bantuan packing pesanan online. Sinta terdiam. Tapi, itu kerja kasar. Dulu, aku cuci piring di warung demi bayar kos. Dia menangis lagi. Tapi kali ini, air matanya terasa berbeda. Terima kasih, Mas. Jangan terima kasih. Buktikan. Aku menutup telepon. Di luar, Jakarta masih berisik. Tapi di hatiku, ada ketenangan. Karena kekayaan sejati bukan di rekening,
tapi di kemampuan kita untuk mengubah luka menjadi pelajaran dan kesalahan orang lain menjadi kesempatan untuk memaafkan. Dan besok, mungkin, hanya mungkin, Sinta akan memulai hidup barunya. Bukan sebagai CS senior, tapi sebagai manusia yang belajar rendah hati. Pagi itu, surat datang, bukan lewat email, bukan lewat kurir digital, tapi surat fisik, amplop coklat tebal, bertuliskan tangan rapi di bagian depan. Untuk Rizky Pratama. Dari Vincent Hadinata aku membukanya di teras. Dismanik, secangkir kopi tubruk dan suara ayam tetangga yang berkokok tak karuan. Di dalamnya hanya satu lembar kertas berlogo emas Pacific Capital dan sebuah flash drive hitam mengilap. Surat itu singkat, Mas Rizky. Saya kagumi prinsip Anda. Tapi prinsip tidak membangun infrastruktur. Prinsip tidak melindungi dari serangan pasar. Saya ditawarkan sekali lagi gabung dengan kami. Bukan sebagai bawahan, tapi itu sebagai mitra setara. Di dalam flash drive ini, proposal lengkap, termasuk jaminan otonomi penuh atas visi inklusi Anda. Kami bahkan siap mendanai sekolah keuangan untuk anak pinggiran yang Anda impikan. Pikirkan baik-baik. Karena musuh tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang mereka datang dengan diam dan serangan yang tak terlihat. Vincent aku memasukkan flash drive ke laptopku, file terbuka. Proposal itu memang menggiurkan. Anggaran 500 miliar rupiah untuk pendidikan keuangan, teknologi mutakhir, jaringan global, dan yang paling menggoda, jaminan perlindungan hukum dan keamanan siber. Karena Vincent benar, musuh memang datang diam-diam. Sejak video viral itu, aku mulai menerima ancaman samar. Email mencurigakan, akun media sosial palsu yang menyebarkan fitnah. Bahkan, 2 hari lalu, sistem internal RZKW Capital sempat mengalami gangguan. Bukan error biasa, tapi upaya peretasan terkoordinasi. Vincent tahu itu, dan dia menawarin perisai. Tapi aku juga tahu, perisai itu punya harga, dan harganya adalah kemerdekaanku. Siang itu, aku pergi ke pasar Senen. Aku ingin melihat Sinta di Blok C, di antara tumpukan sayur segar dan bau ikan asin. Aku melihatnya, Sinta, mantan CS senior bank ternama, kini mengenakan kaos oblong sederhana, celana panjang kain dan celemek biru. Rambutnya diikat seadanya. Nah, tangannya memegang kardus berisi kangkung dan bayam, wajahnya berkeringat, tapi matanya berbeda, lebih tenang. Lebih rendah Bu Marta, penjual sayur tua berambut putih, tersenyum padaku. Dia rajin, Mas Rizky, nggak ngeluh. Bahkan batu angka berkarung beras. Aku mengangguk Sinta melihatku. Awalnya malu, tapi lalu dia berjalan mendekat. Tangannya masih penuh daun selada. Mas, kamu kelihatan baik-baik saja, kataku. Lebih dari baik, jawabnya pelan. Aku lupa rasanya jadi manusia biasa. Manusia biasa itu indah, Sinta. Di sanalah kejujuran lahir. Dia menunduk. Aku dulu sombong karena takut. Takut dianggap lemah. Takut jatuh. Dan sekarang, aku belajar bahwa jatuh itu wajar. Yang penting bangun lagi, aku tersenyum. Kalau begitu, kamu sudah mulai. Dia mengangkat wajah. Mas, aku tahu ini nggak pantas, tapi aku rindu kamu. Jantungku berdetak. Bukan karena cinta, tapi karena kenangan. Sinta, kataku lembut, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berubah. Perubahanmu bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Dia mengangguk. Lalu, tanpa kata, kembali ke meja sayur, melanjutkan pekerjaannya. Tapi kali ini, dia tersenyum saat menyusun tomat. Malam itu, Vincent menelepon. Sudah baca proposalnya? Iya, Dan. Aku menolak. Dia tertawa, tapi bukan tawa hangat. Ini tawa dingin, penuh peringatan. Kamu tahu, Rizky, di dunia ini ada 2 jenis orang, yang membangun tembok, dan yang menghancurkannya. Aku bukan keduanya. Pak, aku hanya ingin membuka pintu. Pintu itu akan dihancurkan kalau tidak dilindungi. Kalau pintunya dibangun di atas kebenaran, ia tak akan runtuh. Hening sejenak, lalu Vincent berkata pelan, sayang sekali, karena mulai besok, kamu akan tahu betapa rapuhnya kebenaran tanpa kekuatan. Telepon dimatikan, aku menatap layar laptop. Dan tepat tengah malam, alarm keamanan RZKY Capital berbunyi. Serangan cyber aktif. Sumber, jaringan terenkripsi internasional. Aku segera membuka dashboard. Data transaksi nasabah mulai bocor. Server utama goyah. Dan yang paling mengerikan, dana UMKM senilai 200
Miliar rupiah terancam dibekukan oleh sistem palsu yang Onyamada sebagai otoritas keuangan Vincent. Tidak menyerang langsung, dia menyerang melalui bayangan. Dan kali ini, bukan hanya reputasiku yang dipertaruhkan, tapi nasib ribuan pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada Arzekai. Capital, aku menyalakan lampu kamar, mengambil secangkir kopi lagi, lalu mulai mengetik. Karena perang ini bukan tentang uang, tapi tentang siapa yang berhak menentukan apakah orang kecil layak dihormati atau hanya dijadikan alat. Dan aku, Rizky, anak penjual bakso dengan kaos lusuh, akan berdiri di garis depan. Tengah malam, Jakarta terlelap, tapi di kamar kecilku, perang sedang berkecamuk. Layar laptop memancarkan cahaya biru pucat, memantul di wajahku yang tak tidur selama 36 jam. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengetik perintah-perintah teknis yang hanya segelintir orang pahami. Di layar, grafik lalu lintas data berkedip merah. Tanda serangan siber sedang menggerogoti sistem RZKY Capital dari dalam. Mereka pintar, sangat pintar. Serangan ini bukan sekadar brute force biasa. Ini Advanced Persistent Threat, serangan terkoordinasi yang menyusup lewat celah kecil di API pihak ketiga, lalu menyamar sebagai transaksi sah. Tujuannya jelas, membekukan dana UMKM senilai 200 miliar rupiah dan menciptakan kepanikan massal di kalangan nasabah kecil, pedagang gorengan, tukang ojek, penjahit rumahan, yang menggantungkan modal harian mereka pada platform kami. Jika mereka berhasil, bukan hanya reputasiku yang hancur, tapi ribuan keluarga akan kehilangan penghasilan besok pagi. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pagi buta, aku menelepon Yoga. Yoga, aku butuh bantuan. Bukan sebagai karyawan bank, tapi sebagai teman. Dia langsung datang, naik ojek online, rambut acak-acakan, masih memakai kaos tidur. Ada apa, Mas? Aku menunjukkan layar. Mereka menyerang lewat sistem antarmuka dengan lembaga pembiayaan mikro. Aku butuh akses ke sandbox internal BCA untuk uji isolasi. Yoga menatapku. Ini melanggar protokol keamanan. Kalau aku tidak bertindak sekarang, besok pagi Bu Lina nggak bisa beli benang. Pak Joko nggak bisa narik ojek. Nur ibu-ibu di kampung kita nggak bisa jualan. Dia diam sejenak, lalu mengangguk. Saya bantu. Bersama kami membangun firewall darurat, mengalihkan aliran data ke server cadangan yang kusembunyikan di balik identitas anonim. Aku menulis ulang algoritma autentikasi dalam waktu kurang dari 3 jam, kode yang mengenali pola transaksi manusia, bukan mesin, tapi musuh tak tinggal diam. Jam 10 pagi, berita menyebar, RZKY Capital diduga. Lakukan penipuan digital, nasabah UMKM tak bisa tarik dana. Media milik Vincent netizen panik. Nasabah mulai meneriakan RZKY scam di Twitter. Bahkan mantan pelanggan setia, Bu Marta, penjual sayur yang kini mempekerjakan Sinta, mengirim pesan, Mas Rizky, tolong. Saya butuh uang buat bayar kontrakan. Hatiku remuk, tapi aku tak bisa menjelaskan. Karena setiap detik yang kugunakan untuk bicara adalah detik yang kucuri dari perang diam-diam ini. Siang itu, sesuatu terjadi yang tak kuduga. Ponselku berdering. Bukan dari investor, bukan dari bank, tapi dari grup WhatsApp kecil. Warga Kampung Melayu Peduli. Isinya, Mas Rizky. Kami dengar kabar buruk tentang RZKY, tapi kami percaya sama kamu. Saya siap jadi saksi. RZKY nggak pernah telat bayar cicilan saya. Kalau ada yang bilang Mas Rizky penipu, saya tantang dia datang ke sini. Lalu, video mulai beredar. Video pendek dari Bu Lina, berdiri di depan warungnya. Saya kenal Mas Rizky sejak dia tidur di emper toko. Dia nggak pernah bohong. Kalau dia bilang uang aman, berarti aman. Video dari Pak Joko, tukang ojek. Modal saya buat servis motor dari RZKY. Nggak pakai bunga, nggak pakai ribet. Saya percaya. Dan yang paling mengharukan, video Sinta, di depan meja sayur Bu Marta, wajahnya lelah tapi tegas. Dulu, saya merendahkan Mas Rizky karena bajunya lusuh. Sekarang saya tahu, dia jauh lebih manusiawi daripada siapapun yang pernah saya temui di dunia perbankan. Jangan percaya fitnah. Air mataku jatuh, bukan karena takut, tapi karena di tengah badai ini, rakyat kecil yang selama ini kuperjuangkan justru yang berdiri melindungiku. Malam kedua, aku akhirnya menemukan titik lemah serangan itu. Backdoor tersembunyi di sistem pelaporan keuangan yang terhubung ke otoritas palsu. Dengan bantuan Yoga dan 2 programmer muda dari komunitas open source, aku membangun honeypot
Jebakan digital yang membuat penyerang percaya mereka berhasil, padahal semua datanya dialihkan ke server terenkripsi milikku. Jam 3 pagi, sistem stabil, dana UMKM aman, transaksi kembali normal. Aku mengirim notifikasi ke semua nasabah. Terima kasih atas kepercayaan Anda. RZKY Capital tetap berdiri. Bukan karena teknologi, tapi karena solidaritas Anda. Lalu aku tidur, hanya 2 jam. Karena pagi itu, aku harus ke rumah sakit, operasi ibu dijadwalkan jam 9. Di ruang tunggu aku duduk sendiri, tak ada wartawan, tak ada kamera. Hanya aku secangkir teh dan doa dalam hati. Tiba-tiba seorang perawat mendekat. Mas Rizky, ada yang cari Anda. Aku menoleh. Di pintu berdiri Bu Lina, Pak Joko, Bu Marta, dan belasan warga kampung. Semua membawa bunga, buah, dan doa. Kami cuman mau bilang, kata Bu Lina. Suaranya gemetar. Semoga ibu kamu sehat, dan kamu tetap jadi kamu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ki hanya mengangguk, sambil menahan air mata. Karena disinilah kekayaan sejati berada, bukan di rekening 1,8 triliun, tapi di hati yang saling menjaga tanpa pamrih. Dan di tengah badai yang Vincent ciptakan, aku menemukan satu kebenaran. Orang kecil tak butuh pahlawan. Mereka butuh seseorang yang percaya pada mereka. Dan aku, Rizky, anak penjual bakso dengan kaos lusuh, akan terus menjadi itu. Pagi itu, surat datang lagi. Bukan dari Vincent, tapi dari majalah Inspira, salah satu media paling bergengsi di Indonesia. Amplopnya putih bersih, bertuliskan emas. Penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia 2025 untuk Rizky Pratama. Di dalamnya, undangan resmi untuk menerima penghargaan di Hotel Mulia, Senayan. Foto sampul majalah itu memperlihatkan wajahku. Dengan kaos lusuh dan latar belakang gang sempit kampung Melayu, disandingkan dengan kutipan yang kubuat di bank. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena bajunya lusuh. Ibu memegang majalah itu dengan tangan gemetar. Kamu akan pergi, nak? Aku menatap undangan itu lama, lalu meletakkannya di atas meja kayu yang retak. Tidak, Bu. Tapi ini pengakuan nasional. Semua orang menghormatimu sekarang. Justru itu masalahnya, Bu, kataku pelan. Aku tidak ingin dihormati karena aku jadi tokoh. Aku ingin dihormati karena aku manusia. Apapun penampilanku, apapun rekeningku. Ibu tersenyum. Kamu memang anakku. Tapi takdir punya rencana lain. Sore itu, Yoga datang. Kali ini bukan dengan wajah cemas, tapi berbinar. Mas Rizky. Mereka tahu. Semua tahu siapa di balik serangan siber itu. Aku menatapnya. Vincent? Lebih dari itu. Media investigasi narasi Doidi berhasil lacak aliran dana serangan itu. Semua mengarah ke perusahaan cangkang milik Pacific Capital. Bahkan, ada bukti rekaman rapat internal Vincent yang bilang, kalau dia nggak mau bergabung, hancurkan dia dari akar. Berita itu meledak seperti bom. Vincent skandal menjadi trending nasional. RZKYS kapitalisme menggema di Twitter. Dan yang paling mengejutkan, mantan karyawan Pacific Capital mulai bersuara, membongkar praktik manipulasi data, penipuan investor, dan upaya monopoli pasar yang selama ini disembunyikan. Dunia tiba-tiba berbalik. Yang dulu menertawakanku, kini memujiku sebagai simbol perlawanan. Yang dulu meragukan, kini meminta maaf. Tapi aku tetap diam, karena aku tahu pengakuan publik itu fana. Hari ini kau pahlawan, besok engkau musuh. Yang abadi hanyalah niat. Malam itu Sinta datang ke rumahku, bukan dengan pakaian kerja, tapi dengan seragam baru. Kaos biru muda bertuliskan UMKM Bangkit, Relawan Keuangan Inklusif. Saya diterima jadi relawan di program pelatihan keuanganmu, katanya, suaranya mantap. Nggak bayar, tapi saya diajarin cara baca laporan keuangan mikro, cara bimbing pedagang kecil, cara bangun sistem kepercayaan. Aku tersenyum. Kamu yakin? Dulu, aku mengukur nilai orang dari penampilannya, katanya, menatap mataku tanpa ragu. Sekarang aku belajar mengukur dari niatnya. Dan niatmu, murni Mas, aku mengangguk. Kalau begitu, selamat datang di tim. Dia tak memelukku, tak meminta kembali. Dia hanya berkata, terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Bukan aku yang memberi, jawabku. Kamu yang mengambilnya. Beberapa hari kemudian, di tengah hujan gerimis, aku menerima telepon dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Mas Rizky,
kami ingin mengundang Anda ke rapat khusus. Ada usulan kebijakan nasional, sistem keuangan berbasis karakter, terinspirasi dari model RZKY Capital. Aku terdiam. Apakah Anda bersedia jadi penasihat? Aku menatap ibu yang sedang menyiram tanaman di halaman, tanaman yang tumbuh dari biji yang kubawa dari pasar. Iya, jawabku. Tapi dengan satu syarat. Silakan, jangan sebut namaku. Jadikan ini gerakan kolektif, bukan kultus individu. Mereka setuju? Malam penghargaan tiba, aku tak pergi ke hotel mulia. Tapi di layar TV kecil kami, acara itu disiarkan langsung. Pembawa acara berkata, tokoh inspiratif tahun ini memilih untuk tidak hadir. Tapi pesannya jelas. Kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di hati yang tak lupa dari mana ia berasal. Penonton bertepuk tangan. Ibu menatapku. Kamu yakin gak menyesal? Aku menggeleng. Aku justru lega, Bu. Karena artinya pesannya yang diingat bukan wajahku. Di luar, Jakarta masih riuh. Tapi di rumah kecil ini, ada kedamaian yang tak bisa dibeli dengan triliunan rupiah. Karena pengakuan sejati bukan datang dari panggung. Mega. Tapi dari nenek yang bisa bayar obatnya. Dari tukang ojek yang bisa servis motornya. Dari mantan yang kini jadi relawan. Dan dari ibu yang tersenyum. Tahu anaknya tetap jadi manusia baik. Meski dunia berusaha mengubahnya. Dan itu lebih dari cukup. Pagi itu, langit Jakarta cerah untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Aku duduk di teras rumah, secangkir kopi tubruk di tangan, menatap gang sempit yang kini lebih ramai dari biasanya. Bukan karena wartawan atau investor, mereka sudah pergi beralih ke sensasi baru, tapi karena anak-anak. Ya, anak-anak. Mereka datang dari berbagai sudut kampung, membawa buku tulis lusuh, pensil pendek, dan mata penuh rasa ingin tahu. Mereka duduk di tikar plastik yang kusebarkan di halaman, menunggu pelajaran pertama di sekolah keuangan pinggiran, impian kecil yang akhirnya jadi nyata. Aku tak menyewa gedung, tak memasang papan nama mewah, cukup teras rumahku, papan tulis bekas dari warung Bulina, dan semangat untuk mengajarkan satu hal. Uang bukan tujuan, tapi alat untuk hidup bermartabat. Kenapa kita harus nabung, Kak? Tanya seorang anak perempuan kecil. Rambutnya dikepang dua, bajunya lusuh tapi bersih. Aku tersenyum. Karena nabung itu seperti menanam pohon, Nak. Hari ini kau tanam biji. Besok, kau bisa berlindung di bawahnya. Anak-anak itu tertawa kecil. Tapi mata mereka bersinar, bukan karena janji kekayaan, tapi karena harapan. Ibu duduk di kursi rotan, selimut tipis di pangkuannya. Operasinya sukses. Dokter bilang ia punya waktu bertahun-tahun lagi. Dan setiap pagi, ia tersenyum melihatku mengajar. Dulu, aku takut kamu jadi sombong karena uang. Katanya pelan. Aku malah takut jadi lupa, Bu. Jawabku. Lupa bahwa semua ini bermula dari nasi bungkus sisa dan tidur di emper toko. Dia mengelus tanganku. Kamu tetap anakku, anak yang baik. Siang itu, Sinta datang. Bukan sendiri, tapi bersama 5 ibu-ibu penjual gorengan, bakso, dan kerupuk. Mereka membawa buku catatan kecil, penuh coretan pengeluaran harian. Kami mau belajar bikin laporan keuangan sederhana, Mas, kata Sinta. Suaranya penuh semangat. Biaya bahan, keuntungan, tabungan darurat. Aku mengganggu. Baik, tapi ingat, angka bukan untuk dipamerkan, tapi untuk direncanakan. Salah satu ibu tersenyum. Dulu saya kira uang itu cuma buat bayar utang. Sekarang saya tahu, uang itu bisa jadi benih. Aku menatap mereka satu persatu. Di mata mereka, aku melihat cermin diriku 5 tahun lalu. Lelah, tapi tak menyerah. Sore menjelang, ponselku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Tapi kali ini suaranya berbeda. Mas Rizky. Ini Vincent, aku diam. Pacific Capital sedang dalam proses likuidasi. OJK membekukan aset kami. Media meninggalkan saya. Bahkan keluarga menjauh. Napasnya berat. Aku tahu aku tak berhak minta apa-apa. Tapi aku ingin tahu. Asparasting kamu bisa tetap tenang bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Aku menatap anak-anak yang sedang bermain di gang, tertawa riang tanpa peduli siapa kaya atau miskin. Karena aku tak pernah berperang untuk menang, Pak. Jawabku pelan. Aku hanya berperang agar orang kecil punya tempat berdiri. Hening panjang. Lalu suara Vincent bergetar. Kalau aku mau belajar dari nol, apakah masih ada kesempatan? Aku menghela napas. Kesempatan itu selalu ada, Pak.
Tapi bukan dari aku. Dear Medeka. Aku menunjuk ke arah Bu Marta yang sedang mengantar sayur ke pelanggan, Pak Joko yang menawarkan tumpangan gratis ke anak sekolah, dan Sinta yang mengajari ibu-ibu membaca angka. Mulailah dari sana. Bukan sebagai bos, tapi sebagai murid. Dia tak menjawab, tapi aku tahu dia mendengar. Malam itu, seorang anak kecil mendekatiku. Kak Rizky, kenapa kamu tetap pakai baju lusuh padahal kamu kaya? Pertanyaan itu menggema di udara malam Jakarta yang hangat. Aku menatap matanya yang polos, lalu menunduk agar sejajar dengannya. Karena baju ini mengingatkanku pada satu hal, Nak. Apa itu, Kak? Bahwa semua orang, entah dia pakai jas mahal atau kaos butut, layak dihormati. Bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena dia manusia. Anak itu mengangguk perlahan, seolah memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari usianya. Lalu dia berlari kembali ke teman-temannya, meninggalkanku di bawah langit yang mulai dipenuhi bintang. Bintang yang akhirnya terlihat setelah badai berlalu. Aku berdiri, menatap rumah kecilku. Di sini aku bukan investor, bukan tokoh, bukan simbol, aku hanya Rizky, anak penjual bakso yang percaya bahwa kebaikan itu menular, bahwa keadilan itu mungkin. Dasar bahwa rantam tak pernah menentukan nilai seseorang. Dan selama masih ada anak yang bertanya, selama masih ada ibu yang butuh modal, selama masih ada mantan yang belajar rendah hati, maka perjalananku belum selesai. Karena kekayaan sejati bukan di rekening 1,8 triliun, tapi di setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membuat dunia ini sedikit lebih manusiawi.